kami sebagai ketua partai Nasdem Kabupaten Sumeneb siap membackup aspirasi masyarakat, terutama bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemudaan. Bagaimana caranya? Kita siap di DPD Nasdem 24 jam siap. Ada orang sakit, silahkan. Oke. Bahkan nanti kalau memang ada butuh bantuan hukum juga kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV, kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa menurut saya. Beliau adalah politisi muda, beliau juga pengusaha, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Kalau kata saya, beliau adalah calon pemimpin masa depan. Beliau adalah Muhammad Husni. Assalamualaikum Bang Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV, Bang Husni ini saat sekarang diberi amanah menjadi ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumeneb. Bang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih muda-muda ini banyak yang enggan lah masuk di partai politik gitu Bang. Nah, ada Bang Husni yang sudah mapan, usahanya luar biasa, tapi terjun di politik. Kenapa Bang? Apa alasannya bisa terjun di politik seperti itu Bang? Jadi ini, pertama saya ucapkan terima kasih terhadap Radar Madura karena punya visi misi yang menginspirasi anak-anak muda di Madura. Jadi yang melatar belakangi saya untuk terjun ke politik karena satu, saya ingin mengabdikan diri saya untuk kepentingan masyarakat Sumeneb khususnya. Umumnya ya seluruh masyarakat Indonesia. Kalau nanti saya ditakdirkan untuk bisa berbuat lebih banyak di tingkat nasional. Siap. Jadi itu yang melatar belakang saya. Tujuannya hanya ingin bermanfaat lebih banyak. Gitu. Bermanfaat. Semisal ada yang tanya, untuk bermanfaat kan tidak mesti terjun di politik. Kenapa Bang Husni kemudian terjun di politik? Gitu? Barangkali ini karena yang gini, disampaikan ke masyarakat Bang. Karena gini, kenapa harus di politik? Karena di politik ini kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi kalau semuanya kita tidak di politik, ini kan terbatas ya. Terbatas. Jadi kalau semuanya, contoh kita mau berdakwah nih, berdakwah kan sudah ada ustadz, ada kiai. Jadi nanti ada bidangnya masing-masing kan seperti itu. Lah saya sebagai santri, saya pingin bagaimana di politik ini saya bisa berdakwah melalui partai politik, karena jalan inilah yang nantinya bisa membawa kita untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, dan seperti itu. Siap. Ini menarik sekali Tretan Radar Madura TV. Bang Husni ini latar belakangnya adalah seorang santri sejak masih di Pulau Kangean, di Sumeneb. Beliau sudah nyantri, terus kemudian di Paiton, nyantri kembali di Paiton. Artinya latar belakang kesantrian beliau sudah sangat luar biasa, dan salah satu alasan beliau turun di partai politik adalah untuk berdakwah. Jadi bukan untuk mencari jabatan semata, tapi untuk berdakwah. Bang, bisa disampaikan ke Tretan Radar Madura TV Bang, mekanisme berdakwah seperti apa yang menjadi bayangan Bang Husni melalui jalur politik ini Bang? Jadi Tretan Madura, anak-anak muda Madura. Jadi latar belakangi saya ini di politik, teknik saya karena gini, kalau saya nantinya dikasih kesempatan sama Allah, dikasih jabatan, baik itu legislatif, eksekutif, disitulah teknik itu yang akan saya terapkan nantinya. Itu untuk berdakwah. Bagaimana? Ya kebijakan saya yang pro rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Kan seperti itu. Betul. Mumpung masih muda. Karena kalau kita masih muda ini semangatnya lebih energi. Jadi kalau berbicara masalah cukup, saya sudah cukup. Jadi usaha sudah ada, cuman tinggal bagaimana saya bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat di usia-usia masih muda ini. Apalagi nanti seumpamanya dia main untuk ya mimpin Sumeneb lah seumpamanya, atau bahkan nanti
di tingkat nasional, regional maupun nasional ya. Iya. Tretan Radar Madura, perlu saya sampaikan ke Tretan Radar Madura ini, apa yang disampaikan Bang Husni itu bukan semata seperti yang disampaikan para politisi lain. Bang Husni ini sudah berkecukupan, usahanya luar biasa, dari sisi ekonomi sudah luar biasa. Artinya beliau terjun di politik betul-betul karena ingin berdakwah dan bermanfaat kepada masyarakat. Bang, siapa pertama kali yang mendorong Bang Husni untuk terjun di dunia politik dan kemudian memantapkan diri, oh ini jalan saya, begitu Bang? Jadi gini, semenjak saya di pondok itu saya sudah berpikir, ingat kan berkali-kali saya katakan, kalau kamu nyantri di sini tidak perlu kamu jadi kiai atau kiai, tapi kamu harus terjun dimanapun, terutama nanti kalau di politik berarti kita nanti bisa berbuat. Inilah yang menjadi dorongan saya untuk masuk ke politik. Nah, di samping itu karena saya waktu itu mau bergabung ke Nasdem itu sudah berkeluarga. Betul. Ya istri saya yang paling mendorong ya, untuk terjun ke politik. Disitulah katanya istri saya untuk bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat. Oke. Kuncinya lagi-lagi terkesan berbuat dan bermanfaat kepada masyarakat, karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada satupun yang terjadi di negara kita ini tanpa kebijakan politik. Apapun yang terjadi sudah barang tentu adalah kebijakan politik. Maka untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak kepada masyarakat, maka harus terjun di dunia politik. Bang Husni sekarang ini sudah berada di pucuk pimpinan DPD Partai Nasdem Sumeneb. Artinya beliau sudah bukan calon pemimpin lagi, beliau adalah pemimpin dan pemimpin masa depan kira-kira. Bang, apa yang sudah diperbuat Bang Husni di Jadi gini, untuk masyarakat? Ya, satu cari tanda tangan seorang pejabat itu akan merubah segalanya. Betul. Contoh, saya sebagai ketua partai, karena kebetulan anggota saya di Kabupaten Sumeneb itu adalah ketua Komisi 4. Kesehatan itu bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan. Ya, dan ada kepemerintahan di Komisi 1 dan Komisi 2. Nah, apa yang menjadi bukti nyata saya terhadap masyarakat? Satu, dikala ada orang sakit, saya siap sebagai ketua partai, saya siap untuk membackup turun langsung. Bahkan saya pernah baru pertama kali pimpinan partai itu turun langsung ke rumah sakit, ngecek langsung. Seharusnya kan saya punya anggota. Betul. Tapi karena mumpung saya bisa menjadi ketua partai, sehingga saya saatnya untuk berdakwah. Nah itu. Kalau orang sakit banyak sudah. Ada orang yang mau melahirkan, dia seharusnya kena biaya gratis. Karena kebetulan juga istri saya di dinas kesehatan. Oh. Jadi ada kemarin, ada orang pulau kemarin sakit, dia harus dioperasi. Saya perjuangkan, yang melalui saya sebagai ketua partai, alhamdulillah. Gratis, bahkan operasinya bukan di Sumeneb, di Sampang. Gratis itu operasi tulang, seharusnya biaya 70 jutaan kan? 70 juta. Kan kalau saya memberi kan tidak mungkin. Betul. Tapi satu cari tanda tangan bisa merubah semuanya kan seperti itu. Melalui apa? Melalui partai ini. Ini salah satu contoh kecil saja apa yang sudah diperbuat oleh Bang Husni ya. Barangkali tidak perlu dibeberkan secara luas kepada Tretan Radar Madura, tapi yang jelas Bang Husni ini tidak hanya sekedar menyampaikan teori-teori saja, beliau sudah membuktikan bahwa beliau terjun di politik adalah untuk berdakwah. Bang, banyak masih persoalan-persoalan yang terjadi khususnya ya di Kabupaten Sumeneb. Barangkali juga ada di komisinya Bang Husni, anak putus sekolah, terus kemudian kesehatan juga masih belum merata di kepulauan dan segala macam. Apakah Bang Husni punya program khusus ini untuk mengcover itu semua, Bang? Ada program saya, jadi saya sebenarnya habis menata partai ini, saya punya program, yaitu saya turun langsung ke tingkat kecamatan. Bang Husni langsung sendiri ya? Langsung. Di situ saya mengatakan, kalau mau ada keluh kesah, baik itu kesehatan, pendidikan, sosial, itu kepemudaan, itu saya siap backup. Karena ini bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan masyarakat. Kalau sudah kepentingan masyarakat, berarti di situ pemerintah punya kewajiban, terutama Bupati Sumeneb. Seperti itu, harus sinergi dengan para elit-elit partai biar satu visi tujuan, visi misinya Bupati itu sukses terlaksana. Jadi tidak perlu kita inilah, tapi kita harus satu jalur untuk
kemajuan Kabupaten Sumeneb karena saya sebagai ketua partai di Sumeneb. Bang, disampaikan melalui siaran yang luar biasa ini Bang, seperti yang disampaikan Bang Husni Tretan, Partai Nasdem atau Bang Husni secara pribadi siap menampung segala keluhan dari masyarakat. Bang, silahkan disampaikan langsung. Kalau saya menyampaikan khawatir nanti ditagih ke saya Bang. Jadi gini, Tretan Madura bukan saya inilah enggak, tapi saya satu. Di masa saya menjadi ketua partai, di mana ketua partai itu punya kebijakan yang sangat penting dalam pelaksanaan kepemerintahan, keterwakilan kita di DPR, maka kami sebagai ketua partai Nasdem Kabupaten Sumeneb siap membackup aspirasi masyarakat, terutama bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan kepemudaan. Bagaimana caranya? Kita siap di DPD Nasdem 24 jam siap. Ada orang sakit, silahkan. Oke. Bahkan nanti kalau memang ada butuh bantuan hukum juga kita siap. Supaya yang terpenting karena ini paling sangat dibutuhkan, yang paling menyentuh terhadap masyarakat, masalah kesehatan, pendidikan sama sosial ini kita siap. 24 jam kita siap. Siap. Karena ke sana arahnya kita. Oke. Tretan Radar Madura TV, jika para pemimpin atau elit partai kita memiliki visi seperti Bang Husni, barangkali tidak akan kita temukan lagi anak-anak sakit yang kemudian meninggal karena tidak ada biaya. Partai Nasdem hadir untuk masyarakat, Bang? Hadir untuk masyarakat. Dan saya juga bukan cuma partainya, tapi saya sebagai ketua partai Nasdem, secara pribadi saya siap hadir untuk kepentingan masyarakat. Semampu saya. Siap. Sebagai manusia. Bang, Bang Husni ini Tretan berasal dari kepulauan, Pulau Kangean, pulau terbesar di Kabupaten Sumeneb. Di Sumeneb ini ada 148 pulau dan 28 pulau yang berpenghuni. Bang Husni ini dari salah satu pulau itu. Bang Husni tentu tidak mau dicap sebagai kacang lupa kulitnya, kan begitu kira-kira. Ketika sudah menjadi orang kota, orang urbanisasi yang sukses, kemudian lupa ke pulau atau desa kelahirannya. Apa yang diperbuat Bang Husni dan apa cita-citanya? Jadi gini, mau diperbuat Bang? Saya untuk cuman ini kan semenjak zamannya masih Pak Dahlan, Menteri BUMN dulu. Oke. Saya di situ masih belum memimpin partai. Saya berjuang. Satu yang saya perjuangkan masalah lampu. 24 jam. Dan itu tidak ada yang tahu. Yang kedua rumah sakit. Yang ketiga sinyal. Nah, itu di daerah saya karena saya di pulau terus di desa Glaman, gitu. Di bawah gunung. Alhamdulillah hari ini semuanya terlaksana. Lampu 24 jam, rumah sakit sudah ada, sinyal sudah ada. Dan ini nanti harus ditularkan ke pulau-pulau yang lain. Siap. Bukan cuma Pulau Kangean. Sepudi sudah 24 jam, rumah sakit kurang. Masa lembu ini yang masih belum ini. Lah, pesan saya terhadap masyarakat kepulauan khususnya, ayo bersatu untuk kemajuan kepulauan. Jadi tidak perlu kita mengkritik satu sama lain, tapi satukan visi misi tokoh-tokoh kepulauan itu untuk memajukan kepulauan khususnya di Kabupaten Sumeneb. Ya, itu. Dan Bang Husni sudah mengawali, Bang Husni sudah berbuat, dan masyarakat ini perlu tahu, tapi bukan untuk riak, tetapi semata untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bang Husni ini bukan kacang lupa kulitnya, kira-kira begitu. Bang, ada keinginan apa yang belum tercapai oleh Bang Husni melalui jalur politik ini, Bang? Kalau saya sebagai manusia, karena cuman ini bukan kepentingan saya. Betul. Tapi kepentingan saya untuk berkali-kali saya katakan untuk berdakwah, maka ya saya ingin memimpin Kabupaten Sumeneb. Oke. Itu kalau kira saya. Tahun berapa prediksi ini mau juga? Ya tergantung ini kan kita kan menata. Betul. Kapan Allah menentukan, disitulah yang penting kita berusaha. Oke. Itu ya kalau nanti semua ditakdirkan DPR Provinsi RI ya nggak ada masalah. Yang jelas apapun posisinya, Bang Husni ingin bermanfaat lebih banyak, tentu harus memiliki kedudukan atau posisi pengambil kebijakan. Kalau tidak memiliki posisi pengambil kebijakan, bermanfaat juga tetapi tidak seleluasa ketika menjabat, begitu kira-kira Bang. Benar. Bang, yakinkan masyarakat Bang bahwa Bang Husni apapun langkah politik yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat Bang. Jadi saya harus meyakinkan dengan
gerakan-gerakan saya. Pertama, saya akan turun ke masyarakat di tingkat bawah, di tingkat kecamatan, kepulauan, untuk bagaimana melihat apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat di bawah. Karena kalau kita langsung tahu, kita nanti bisa bergerak, bisa action nanti. Bisa kita langsung sampaikan aspirasi itu ke pemerintah atau nanti ke pusat. Nah, kalau itu nanti terlaksana, maka insya Allah Sumeneb khususnya itu akan lebih maju, dan umumnya Madura juga akan sukses untuk menjadikan Madura ini menjadi Madura yang lebih bagus, makmur dan sejahtera untuk masyarakatnya, Bang. Ya, siap, Bang. Bang Husni sudah memiliki kendaraan politik yang luar biasa sekali, memiliki kursi yang cukup potensial juga. Apa kira-kira yang ingin ditawarkan Bang Husni kepada masyarakat agar yakin bahwa Bang Husni adalah calon pemimpin masa depan masyarakat Sumeneb atau masyarakat Indonesia? Jadi yang saya tawarkan terutama di bidang kesehatan. Ya, pendidikan, terus sosial, terus kepemudaan. Karena kesehatan ini, dikala kita sakit, maka semua hal itu pasti mau dikorbankan. Iya, betul. Makanya itu yang saya tawarkan. Saya akan siap membackup tentang masalah kesehatan. Ya. Yang kedua, pendidikan. Di daratan dan kepulauan. Ya. Okay. Terus pendidikan. Pendidikan ini sangat dibutuhkan. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, dan orang kalau sudah punya pendidikan, maka pemikirannya dia akan lebih maju. Okay. Itu sosial, ya, masyarakat yang tidak mampu, saya siap untuk membackup dia, untuk memperjuangkan dia. Kepemudaan, ya, keinginan pemuda, kelebihan pemuda, contoh kayak sepak bola, apapun yang khususnya di Sumeneb sama kepulauan, itu kami siap melalui partai. Karena sebagai pimpinan Partai Nasdem, saya akan siap untuk backup itu. Siap, Bang. Sebagai warga kepulauan, Bang, tentu sudah mengetahui kondisi real masyarakat kepulauan. Seperti yang kita ketahui, fasilitas kesehatan di kepulauan masih sangat minim, jumlah dokter juga masih sangat minim. Artinya pelayanan kesehatan antara kepulauan dan daratan masih sangat timpang. Apakah Bang Husni sudah memiliki visi memperbaiki pelayanan kesehatan di kepulauan? Jadi sudah, kayak kemarin ke Kangean, satu-satunya ketua partai yang turun langsung ke Pulau Kangean, saya. Dan alhamdulillah di rumah sakit saya katakan, di puskesmas, kalau memang ada semacam kekurangan di tenaga kesehatan, maka laporkan terhadap saya, nanti biar saya perjuangkan. Kalau kekurangan spesialis, nanti saya rekomendasi anak-anak dokter-dokter muda, dokter yang baru lulus, biar sekolah di spesialis. Sama juga nanti di Kepulauan Sepudi, Raas, Masa Lembu, makanya saya katakan harus bersatu. Jadi tokoh-tokoh kepulauan ini tidak lagi nanti berseberang, tapi bersatu untuk kemajuan kepulauan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di tokoh-tokoh masyarakat kepulauan, itu bisa disampaikan dengan satu tujuan, kebersamaan kemajuan kepulauan. Termasuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Jadi ada dokter, kita sekolahkan lagi spesialis, karena prasyarat untuk jadinya rumah sakit yang memang betul-betul bisa melayani kepentingan masyarakat, itu harus ada spesialisnya. Spesialis, betul. Kalau pendidikan mungkin kalau masyarakat kepulauan pendidikannya sudah ini, cuman masalah rumah sakit sama fasilitas jalan ini yang perlu kita perjuangkan. Artinya semua kebutuhan masyarakat kepulauan siap diperjuangkan. Saya siap untuk memperjuangkan itu. Jadi ini sudah saya sampaikan ke pusat, juga sudah saya sampaikan. Siapa tahu dengan perjuangan saya ini bisa realisasikan di kepentingan di masyarakat kepulauan. Siapa tahu bisa seizin Allah seperti perjuangan terdahulu, listrik, sinyal. Sudah semuanya khusus sekalian, sudah 24 jam. Siap, karena ini kebutuhan dasar, Bang. Kalau tidak ada sinyal, barangkali bagaimana anak-anak sekolah mau belajar daring? Saya nelpon ke Masa Lembu, saya katakan ini sudah zaman milenial. Ini sudah zaman-zaman modern, sudah era-era sangat-sangat modern. Digital semua. Tapi nggak ada nelpon saja sudah putus-putus. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Ayo, kata saya, tokoh-tokoh kepulauan khususnya Masa Lembu itu, ayo bersatu untuk memajukan daerahnya. Makanya kan saya nelpon ke Masa Lembu, betul-betul nggak 4G. Yang lain sudah 4G semua. Masa Lembu 4G, jadi Masa Lembu nggak 4G, jadi nelpon aja sudah ini. Jadi inilah yang akan kami perjuangkan, meskipun saya tanpa disuruh, saya akan perjuangkan. Masa Lembu saya akan perjuangkan. Pokoknya kepulauan, khususnya kepulauan, tapi umumnya Kabupaten Sumeneb. Siap. Tretan Radar Madura
76 tahun Indonesia berdiri, tetapi fakta di lapangan masih banyak sekali masyarakat kita yang belum menikmati listrik secara maksimal, belum bisa menikmati fasilitas kesehatan secara maksimal. Barangkali inilah saatnya untuk berbuat, siapapun yang bisa berbuat, ayo berbuat sedikit apapun, yang penting bermanfaat kepada masyarakat, kira-kira begitu Bang. Betul. Bang, terakhir Bang Husni, harapan ke depan Bang, kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Jadi harapan saya terutama masyarakat Sumeneb, khususnya kepulauan, ayo bersatu untuk kemajuan kepulauan dan kemajuan Kabupaten Sumeneb dan kemajuan Madura. Karena banyak hal PR yang perlu kita perjuangkan. Itu. Jadi itu ya mungkin yang khusus yang saya sampaikan di bersatu. Intinya bersatu, tidak harus kita saling mengkritik. Karena kalau kita saling mengkritik, kita tidak akan pernah maju-maju. Tapi kalau kita satukan visi misi kita untuk kemajuan kepulauan dan Kabupaten Sumeneb dan Madura, insya Allah akan menjadi kuat. Nah, kalau kita bercerai-berai kan kita runtuh. Tapi kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Seperti itu. Siap. Terima kasih Bang Husni waktunya. Terima kasih Ternyata Anda dan Madura TV. Bang Husni ini orang yang sangat sibuk sekali. Selain sibuk di aktivitas partai, beliau juga sangat sibuk dengan usaha-usaha yang dibangun. Beliau ini bos SPBU di Madura dan usaha-usaha lain. Akan membuka perumahan juga di beberapa titik. Yang jelas apapun yang dilakukan oleh Bang Husni, kuncinya hanya satu, beliau ingin lebih bermanfaat kepada masyarakat secara luas. Kira-kira begitu Bang ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Bang Husni. Terima kasih Ternyata dan Madura TV. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura Bang. Salam Madura. Setong dere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Husni, Direktur PT Balkis JS, selamanya mengucapkan sukses terhadap adanya kompetisi film pendek Radar Madura. Semoga ini menjadi motivasi terhadap anak-anak muda di Madura untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses dalam hal apapun. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses terhadap Radar Madura. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.